Kemarahan yang dipelihara itu sebenarnya kayak orang bunuh diri. Jadi ada pepatah, marah itu, benci itu, kamu minum racun tapi kamu inginnya orang lain yang mati. Iya kan? Kebencian, kemarahan itu kan racun dalam dirimu. Jadi kamu yang minum racun, tapi kamu pinginnya orang lain yang mati. Kalau kita punya dua ciri ini, berarti kita pembenci. Yang pertama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa mulai lagi ngajinya. Semoga setelah Ramadan lebih seger lagi pikirannya. Kalau baterai itu mungkin Ramadan sama Syawal itu kayak apa? Kayak dikalibrasi. Dihabisin dulu sampai habis, terus sekarang sudah kayak baru lagi. Ngisinya lebih gampang, tidak drop lagi. Harusnya begitu ya spiritualitas kita setelah Ramadan dan Syawal. Harusnya. Seandainya tidak begitu, kalau bahasa Jawanya yo piye meneh. Piye meneh itu istilah luar biasa kalau menurut saya. Itu gabungan antara putus asa dan tawakal. Ya, piye meneh. Sudah kuliah bertahun-tahun kok ndak lulus-lulus. Yo piye meneh. Sudah umur sekian puluh kok masih jomblo. Ya piye meneh. Jadi itu filosofi luar biasa dari orang Jawa itu, piye meneh. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membenci. Temanya kebencian. Apa sih benci itu? Benci tidak sama persis dengan tidak suka. Suka dan tidak suka itu manusiawi. Bahkan tidak sama persis dengan marah. Meskipun marah kadang-kadang gejalanya benci. Gejala dari kebencian. Orang kadang-kadang kesenggol marah. Manusiawi. Disakiti terus marah atau takut, itu manusiawi. Benci ini kayak makom selanjutnya, makom atasnya. Kalau bahasa kamus, benci itu sering diartikan, di situ saya tulis a deep and extreme emotional dislike. Tidak suka tapi dalam dan ekstrim. Jadi ini babak selanjutnya dari tidak suka. Saya bilang tadi orang tidak suka itu biasa, wajar. Tapi ketidaksukaan ini diapakan, ini yang menentukan akan lahir kebencian apa bukan. Kayak definisi selanjutnya itu. A deep, enduring, intense emotion. Dalam, tahan lama, intensif emosi yang mengekspresikan animosity, anger, hostility, kebencian, kemarahan toward person, group, atau objek. Perhatikan ya, kalau benci itu berarti dia mendalam pasti. Kalau sekedar marah sesaat itu biasa. Berangkat ke sini naik motor tiba-tiba disalip anak-anak yang ya-yaan itu kan marah kita. Nah itu biasa. Tapi kalau marahnya kita ingat-ingat, awas nomor serinya berapa tadi, merek motornya apa, anak mana itu. Terus kita pelihara terus. Kapanpun kita ketemu motor itu, apalagi anak itu, ayo balapan.
Terus kapanpun ketemu, lama kan, intensif kita pelihara terus. Di situ lahir kebencian. Mungkin kamu waktu sholat tiba-tiba ketemu teman-temanmu, sahabat-sahabatmu yang jenggotnya panjang itu, mungkin nganggep sholatmu keliru. Wah, sholat kayak gini nih, sholat penuh bid'ah misalnya. Kan kamu tersinggung, kurang ajar, aku ngaji sejak kecil ya, sholatku dianggap bid'ah, itu kan marah. Biasa orang diingatkan nggak terima itu biasa. Wajar, cuma kalau kemarahanmu, tidak terimamu itu kamu pelihara, ya kan? Kemarahan yang dipelihara itu sebenarnya kayak orang bunuh diri. Jadi ada pepatah, marah itu, benci itu, kamu minum racun, tapi kamu inginnya orang lain yang mati. Iya kan, kebencian, kemarahan itu kan racun dalam dirimu. Jadi kamu yang minum racun, tapi kamu pinginnya orang lain yang mati. Kalau ini kamu pelihara, ketersinggungan, kemarahan ini, sampai dalam dan lama, kapanpun kamu ketemu orang jenggoten kayak gitu, perasaanmu langsung mendidih, kurang ajar, ini yang kayak gini jenis-jenisnya musuhku dulu ini. Nah itu kebencian, sudah. Ya level apapun itu salah satu contoh. Kemarahan, ketakutan, ketidaksukaan yang kamu pelihara sehingga dia jadi radikal, jadi mendalam, itulah kebencian. Dalam agama boleh kok orang tidak suka, tapi rata-rata baik Al-Quran maupun hadis mencela kebencian. Karena benci itu merusak. Oke. Kalau katanya Freud, kebencian itu an ego state that wishes to destroy the source of its unhappiness. Jadi kondisi mental, kondisi ego yang ingin menghancurkan segala yang tidak menyenangkan, segala yang membuat dia tidak bahagia. Dosen killer itu kan membuatmu nggak bahagia. Kalau bisa menurutmu hilang aja dosen kayak gitu, ya kan? Entah oleh apa saya pinginnya dosen-dosen kayak gitu dimusnahkan, misalnya. Itu kebencian namanya, ya kan? Teman yang usil, oh itu mungkin kan ada teman kadang-kadang usil, kamu ketemu aja menghindar-hindar karena dia suka ngusilin kamu. Nah itu terus kamu pingin dia lenyap aja lah, nggak punya teman kayak gini orang padaan. Nah itu kebencian. Jadi ada bedanya dengan ketidaksukaan. Orang hidup itu biasanya pertimbangan ketika memutuskan sesuatu, itu suka dan tidak suka, normal. Tapi hati-hati, ketidaksukaan yang kamu pelihara, jangan salah ya, memelihara sesuatu itu ada ongkosnya. Kalau kamu memelihara rasa marah, memelihara dendam, memelihara ketidaksukaan, ya nanti ongkosnya jiwamu sendiri, mentalmu sendiri. Hati-hati. Saya bilang tadi, kamu sedang bunuh diri sebenarnya. Kamu sedang memelihara penyakit dalam dirimu. Oke, jadi deep, enduring, intense, dalam, tahan lama, intensif. Itulah nanti yang melahirkan kebencian. Jadi mulai sekarang ayo kita petani, dipetani lagi. Diri kita, ada ndak sesuatu atau seseorang atau sekelompok orang yang kita pelihara dalam pikiran kita, dalam batin kita, untuk kita kutuk terus-menerus atau kita harapkan kehancurannya terus-menerus, itulah kebencian. Oke. Terus kita lihat dulu pelan-pelan. Hakikatnya apalah, kok bisa Pak orang itu membenci? Nanti ada beberapa perspektif. Yang pertama, perspektif natural. Ada yang bilang, ini yang natural ini berdasarkan insting. Makhluk hidup, hewan
hewan ke atas, itu secara natural, hewan ke atas itu berarti manusia ya, manusia kan di atasnya hewan. Kecuali kamu merasa ada di bawahnya. Kan ada di Quran itu, isyarat orang yang levelnya di bawah hewan, asfala safilin. Manusia normal ini, termasuk binatang, itu punya watak dasar agresif. Kenapa? Untuk mempertahankan spesies dalam rangka survive. Kamu kan pingin survive, pingin apa? Ya survive itu dalam istilah ekonomi sosial sering disebut sukses. Pingin selamat, pingin lancar urusanmu. Keinginan ini kan sifatnya insting. Dan itu biasanya ada konsekuensinya. Kamu harus dalam tanda petik agresif pada yang di luar dirimu, yang kamu anggap mengancam cita-citamu untuk survive. Ini sifatnya natural, sifatnya insting. Setiap orang pingin nyaman, pingin aman, pingin tidak terganggu. Nah, secara insting kemudian orang yang ingin aman nyaman ini jadinya mulai pasang kuda-kuda, jangan-jangan yang lain ini akan mengganggu kenyamanan, keamananku. Terus cenderung agresif. Misalnya ada temanmu yang suka ganggu. Itu begitu temanmu yang suka ganggu ini, aku nanti sore main ke kosmu ya. Oh enggak usah, aku ada acara besok aja. Atau pokoknya kamu berusaha agar privasimu enggak terganggu. Kalau ada yang ganggu terus kamu agresif. Ini natural. Dalam rangka struggle for the fittest. Dalam rangka kamu beradaptasi. Nah, ini teori pertama. Berarti memang ada loh dalam diri kita bibit-bibit untuk membenci. Ya meskipun nanti sebaliknya kita juga punya fitrah untuk mencintai, tinggal milih yang mana. Jadi secara natural berarti memang di antara kemampuan kita sebagai manusia, kita itu memang dikasih oleh Allah kemampuan untuk membenci. Fitrah itu kan begitu, insting itu begitu. Itu kayak ujian bagi kita. Mana yang kita pilih, mencintai apa membenci? Kita itu mampu bersedekah juga mampu maling. Nah, kita milih mana? Maling apa bersedekah? Itu bedanya manusia sama semua makhluk hidup yang lain. Kalau hewan kan nggak ada pilihan-pilihan itu. Pokoknya dasarnya insting aja. Instingnya kawin, ya wis kawin gitu aja. Instingnya agresif, ya sama temennya kadang serang-serangan. Kalau manusia kan dikasih akal. Ada pilihan-pilihan. Mau kawin apa mau jomblo itu kan bisa milih. Jadi bukan takdir, itu pilihan. Oke, jadi kamu nggak bisa alasan Pak saya jomblo itu memang sudah takdirnya, nggak iso. Wong kalau kamu mau kawin bisa kok. Kan saya belum mapan Pak, itu urusan yang lain. Tapi kalau kamu mau itu bisa. Nah itu namanya pilihan. Kalau hewan nggak ada pilihan. Kalau belum musim kawin, ya dia tidak pengen kawin. Begitu musim kawin dan pengen kawin, ya wis kawin sak kapoke. Setelah itu selesai. Nah itu hewan. Kalau manusia, dia dihadapkan pada pilihan-pilihan. Di antara nature-nya, pilihan manusia itu kebencian. Ya sama, orang itu punya kemampuan untuk korupsi atau tidak korupsi. Tergantung kamu milih apa enggak. Ngaji atau tidak ngaji. Itu kan pilihan-pilihan. Oke, dua-duanya kamu mampu. Ngaji juga mampu, enggak ngaji juga mampu. Membenci juga mampu, mencintai juga mampu. Itu teori pertama. Oke. Yang kedua, ada perspektif psikologi. Katanya orang-orang psikologi, kebencian itu hasil dari pengalaman individual sejak kecil.
Kita membenci apa, itu biasanya karena pengalaman. Bukan sesuatu yang iya kita punya kemampuan alamiah untuk membenci, tapi apa yang kita benci itu sebenarnya hasil pengalaman. Ada yang tidak suka lele misalnya, itu mesti mungkin punya pengalaman traumatik gara-gara lele. Saya punya teman di Gresik itu punya kolam lele. Makanannya lele itu kotorannya manusia. Dan di sana kalau mau buang air, jangan buang air di rumah, rugi. Buang air di kolam lele itu, dibayarin. Itu kan seru. Buang air aja dibayari untuk makanannya lele. Cuma ya itu, teman saya di Gresik, saya ke sana disuruh buang air di kolam lele itu, jadi baru jongkok lelenya langsung nyamber ke atas, cuis gitu. Iya, kalau kita kaget luar biasa itu. Hati-hati kalau lelenya salah gigit kan kacau. Oke. Loh itu kan pengalaman traumatik, kita kaget luar biasa. Lele ternyata makanannya itu ya, misalnya. Akhirnya kita jadi pengalaman ini membekas di sini. Kita tidak suka dan kita pelihara di sini ketidaksukaan itu, jadilah kita membenci lele. Saya ada teman juga pembenci tahu. Jangan salah. Karena dia trauma di pondok. Di pondoknya itu makannya pakai catering. Dan tiap hari, karena dia sejak kecil mondok, menurut dia seminggu bisa 4-5 kali menunya tahu. Lama-lama dia trauma sama tahu. Jadi dia tidak suka sama tahu. Itu traumatik, pengalaman masa kecil. Mungkin ada yang ngalami apa masa kecil, mungkin ketemu orang yang kumisnya tebel terus jadi takut, sampai besar ada trauma tertentu dengan kumis. Atau kena tilang polisi waktu ABG terus ada trauma sama polisi. Jadi kebencian itu dibentuk oleh pengalaman. Trauma sama ternyata yang melakukan teror selama ini cirinya orangnya gini. Terus kita simpan itu dalam hati dan kita benci semua yang punya ciri itu. Itu perspektif psikologi. Jadi kebencian itu hasil pengalaman. Oke, itu teori yang kedua. Teori yang ketiga, ini teman-teman sosiolog. Kebencian itu tidak melulu hasil pengalaman. Ya memang hasil pengalaman, cuma pengalaman itu lahir dari struktur. Jadi tidak semata pengalaman, tapi pengalaman sosial. Kita sebenarnya nggak ada urusan, nggak tahu menahu tentang apa itu terorisme, tapi struktur hari ini membentuk pikiran kita kayak gitu loh, teroris itu harus kita jauhi. Itu struktur. Kenapa hari ini kita benci kelompok tertentu, aliran tertentu, grup tertentu? Struktur sekeliling kita, pengalaman sosial kita yang membentuk itu. Kita jatuh cinta luar biasa hari ini sama Pancasila, itu juga struktur yang membentuk pikiran kita. Jadi pengalamannya tidak cuma pengalaman individual, tapi juga pengalaman sosial. Dari situlah kebencian lahir. Jadi hakikat kebencian itu kan ada teori perspektif kelompok natural, perspektif psikologi, perspektif sosial. Beda-beda tapi sebenarnya tiga-tiganya benar. Kita punya potensi untuk membenci. Kita punya pengalaman-pengalaman yang melahirkan kebencian. Dan dunia sosial kita itu biasanya terstruktur untuk membenci sesuatu dan menyukai sesuatu. Jadi tiga-tiganya ini main semua. Itulah semesta kehidupan kita. Itulah nanti yang melahirkan ada yang kita sukai, ada yang kita tidak sukai, ada yang kita cintai, ada yang kita benci.
Itu struktur. Dulu pernah saya ceritakan, kenapa ya orang Afrika itu suka model perempuan semacam itu, orang Jawa suka perempuan model semacam ini, orang Amerika suka perempuan model itu pasti karena insting, karena pengalaman, dan juga karena struktur. Orang Afrika suka perempuan yang kulitnya hitam dan berkilat. Itu pasti karena pengalaman dan juga struktur. Orang Jawa suka yang kulitnya sawo mateng, orang Barat suka yang kebule-bulean. Ya meskipun sekarang terjadi globalisasi, di mana-mana sukanya kayak bule. Menurut saya itu tidak natural, karena cantik versi Jawa itu tidak selalu identik dengan cantik versi Barat. Tapi hari ini seleramu kan dibentuk secara global sehingga hari ini cenderung seragam. Cantik itu ya kayak gitu. Harusnya Miss World itu cantiknya mewakili per teritori. Inilah Miss World versi Afrika, Miss World versi Jawa, Indonesia, Miss World versi. Karena cantik itu lagi-lagi perspektif konstruksi sosial. Oke. Ketidaksukaan dan kesukaan juga begitu. Hidupmu juga sebenarnya semacam itu. Jadi itulah hakikat kebencian. Terus, kebencian itu dasarnya biasanya dua. Kalau kita punya dua ciri ini, berarti kita pembenci. Yang pertama apa? Devaluation of the victim. Kita menilai sangat rendah pada yang kita benci. Bahkan kadang kita seandainya manusia, kita tidak nganggap dia manusia lagi. Begitu ketemu orang yang kita benci, status manusianya hilang. Yang ada hanya kebencian kita padanya, atau yang membuat kita benci. Begitu kita ketemu copet, itu kan langsung saat itu juga dia statusnya sebagai manusia gugur, yang ada copetnya, maka kita pukuli sampai bonyok. Begitu kita dengar nama siapa hari ini favorit dibenci, Fahri Hamzah, apa nih, Fadlizon, apa nih, itu kan favoritmu, kamu benci. Kamu lupa bahwa dia juga manusia, dia juga punya istri, dia juga punya anak, dia juga manusia. Tapi status manusianya kamu reduksi, hilang pokoknya. Dia orang yang kurang ajar, mulutnya nggak bisa dijaga. Kalau ada depanku tak pukuli dia. Devaluation of the victim. Grup sebelah juga begitu. Mungkin ada yang dia benci, ya pokoknya itu. Devaluasi. Itu menunjukkan bahwa jiwa kita jiwa kebencian yang sedang dominan. Ya boleh kamu nggak setuju sama gagasannya Fahri Hamzah, ocehannya Fadlizon, dan seterusnya. Tidak ada salahnya, memang beda pendapat itu wajar. Tapi jangan devaluation. Kamu nggak setuju perilaku nyopet, iya, bahkan harus tidak setuju kalau kamu memang pikirannya masih jernih. Tapi caramu memperlakukan pencopet itu menunjukkan ada kebencian atau tidak. Devaluation. Oke. Nah, orang itu kan hidupnya multi, tidak cuma satu dimensi. Biasanya kalau sudah kita benci, hanya kita lihat satu dimensi itu saja. Kalau ada orang jahat, kita hanya lihat perbuatan jahatnya dan kita sebut dia secara total sebagai penjahat. Padahal selain kejahatannya, dia juga punya sisi-sisi kehidupan yang lain. Itu yang disebut devaluation of the victim. Loh, apa terus kita setuju copet? Enggak. Apa terus kita harus setuju saja ucapan yang enggak karu-karuan dari beberapa anggota DPR? Enggak. Tapi letakkan kejahatan itu sesuai porsi dan proporsinya. Bahkan tidak harus kita bawa kemana-mana dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kebencian itu kan kita bawa kemana-mana tiap hari. Di pikiran kita, di hati kita.
Kemarin waktu rame-ramenya anti Ahok dan pro Ahok, kita lihat siapa saja yang bunyi kan itu. Ini anti Ahok apa pro Ahok ini? Ini ikut grup A apa grup B? Ini begitu kenalan mahasiswa baru, ini anak ini NU apa Muhammadiyah ya kira-kira. Pertanyaan pertama kan itu. Nanti sebentar lagi semester sudah jalan, ini HMI apa PMI anak ini ya. Ini mesti Melayu Neruno. Terus ketika beda, kita bawa status itu, kita ingat-ingat kemana-mana bahwa dia beda sama aku. Kadang-kadang kita lakukan devaluasi. Itulah kebencian. Yang kedua, ideologi of the hater. Kayak tadi ya, ada reasoningnya. Reasoningnya itu apa? Ideologi itu tadi. Kenapa sih kalau dia NU atau kenapa sih kalau dia Muhammadiyah? Terus kamu jawab, lu kan yang benar itu gini loh Pak, bla 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 bla, dan seterusnya. Itu ideologi of the hater. Jadi devaluation of the victim dan the ideology of the hater itu dua variabelnya. Di situ lahir kebencian. Indikatornya apa? Biasanya kalau kita benci sesuatu, simpatinya hilang, apalagi empatinya. Empati itu turut merasakan. Empati bisa dilakukan oleh yang sama-sama ngalami. Kalau simpati tidak harus. Simpati bukan temennya Mentari atau XL ya. Jadi simpati itu misalnya kamu orang pinter, IP-mu bagus, tiap mata kuliah dapat A. Jadi kamu nggak ngerti rasanya dapat E. Terus temenmu dapat E. Kamu, wah aku turut simpati, aku turut sedih atas kamu dapat E. Itu sedihnya kurang mantap karena dia nggak ngerti sakitnya dapat E. Itu namanya simpati. Kalau empati itu kamu, kalau bahasa filsafatnya kamu bisa transposisi. Transposisi itu memposisikan dirimu di posisinya dia. Itu akan lebih mantap kalau kamu pernah ngalami langsung. Aku turut sedih kamu dapat E. Dulu saya juga begitu. Nah, itu empati, bisa empati. Kalau simpati biasanya belum ngalami, tapi bisa juga. Cuma kurang dalam biasanya orang. Jadi itu bedanya. Nah, ketika orang benci, dua-duanya tidak akan bisa dilakukan. Orang yang kamu benci itu misalnya anaknya sakit atau habis cerai sama istrinya, kamu malah seneng. Rasa kualat ya kuwi. Kamu mesti gitu. Kapan neh? Sudah tak bilangi jangan gitu. Sekarang susah toh. Nah itu tidak bisa simpati, tidak bisa empati. Berarti dalam hatimu ada kebencian. Kalau ada orang lain susah, kamu seneng. Kalau yang kamu benci seneng, kamu susah. Itu berarti kamu benci. Dia hidup dalam batinmu, dalam pikiranmu. Padahal bisa jadi yang kamu benci itu tidak ngerti sama sekali. Kamu capek-capek benci, dia tidak kenal kamu, siapa kamu, orang mana, hubunganmu apa, nggak tahu dia. Tapi kamu tiap hari mikir terus terhadap dia. Makanya bagi banyak orang, benci itu bukan lawannya cinta. Bahkan ciri-cirinya sama. Orang jatuh cinta dan orang benci itu sama-sama tidak bisa tidur mikir dia. Ya, sama-sama yang satu sambil marah-marah, yang satu sambil kangen. Tapi mikir terus tentang dia. Jadi indikatornya sama. Siapa yang tiap hari bunyi di kepalamu, itu kalau tidak orang yang kamu cintai, biasanya orang yang kamu benci. Oke, dasarnya kebencian itu. Terus kita lihat sekarang lebih detail lagi. Automatic thought itu kayak gimana sih Pak? Yang sering melahirkan kebencian. Catatan saya ada paling tidak 6 gaya mikir yang sering melahirkan kebencian. Yang pertama, overgeneralisasi. Melihat sebagian kecil
disimpulkan untuk sebagian besar atau untuk semuanya. Melihat misalnya orang sarungan itu cenderung malas. Terus kenapa? Temenku itu loh yang sarungan tiap hari kelesetan nonton TV karena dia sarungan. Terus digeneralkan semua orang sarungan itu ndak aktif, mesti malas. Itu overgeneralisasi. Bule itu baunya ndak enak. Itu mungkin kamu kebetulan jajar sama bule yang ndak mandi seminggu. Terus kamu generalisir, ndak usah punya pacar bule, baunya ndak enak. Overgeneralisasi. Santri itu deso-deso. Nah itu mungkin karena hanya lihat 1-2 santri. Mungkin kalau lihat banyak santri ya kesimpulannya nggak deso lagi. Ya mungkin sangat deso. Itu kan namanya overgeneralisasi. Jadi dari bagian kecil disimpulkan semuanya. Yang kedua, read the thought. Itu kadang-kadang kita merasa bisa baca pikirannya orang. Oke, jadi bisa baca pikirannya orang itu, ini orang kok sejak tadi ngelirik-ngelirik, jangan-jangan naksir aku. Nah, itu read the thought. Jadi kayak bisa-bisa kita baca orang lain. Ini sejak tadi kok usul terus, mesti mau berontak ini. Itu read the thought. Jadi kita ndak bisa membaca apa yang ada di pikirannya orang hanya dari sedikit manifestasi fisiknya. Tapi kita merasa bisa. Ini ada sejak tadi saya ngaji kok dem-dem terus. Jangan-jangan dia ndak cocok ya. Padahal mungkin memang flu. Tapi kita membacanya seolah-olah kita bisa membaca pikirannya orang lain. Itu loh. Ini ada orang pakai tato, kemudian keliwar-keliwar di depanku. Ini mesti dia ngincer aku ini. Itu read the thought. Sering melahirkan kebencian. Kayak kita ngerti-ngerti yang ada di pikirannya. Ini mesti orang ini ingin menghancurkan Indonesia. Oh mesti orang ini ingin selalu. Itu read the thought. Apa iya kita bisa? Yang ketiga, ada emotional reasoning. Emotional reasoning itu apa? Nalar emosi. Nalar emosi itu emosi yang diekspresikan dianggap mewakili realitas. Tak kasih contoh. Misalnya minum. Terus saya bilang, kok gak enak gini tehnya ya. Loh, contoh-contoh, jangan kok tak mire sedih. Iya, nanti tak mire gelo istigawe kayak kok ra enak. Terus kita, alah kok ndak enak gitu ya. Loh, emosiku ini, terus kamu pahami berarti tehnya memang ndak enak. Padahal itu lah cuma kesanku saja. Bisa jadi kesanmu beda. Itu emotional reasoning namanya. Jadi menganggap anggapan emosional seseorang, tanggapan emosional, itulah kenyataannya. Kamu belajar filsafat, terus pusing, alah Pak, pening aku Pak, membingungkan filsafat itu. Lah itulah kamu, kalau saya kan enggak. Loh iya kan? Tapi terus banyak orang anggap filsafat itu membingungkan. Jadi tanggapan emosional 1-2 orang dianggap itulah realitasnya. Jadi emotional reasoning namanya. Ini juga sering memicu lahirnya persepsi kebencian. Terus ada lagi namanya customization. Ini sama. Menganggap yang kecil jadi sebab. Peristiwa itu kan sebabnya
banyak biasanya, tapi kita nganggap satu sebab inilah yang jadi sebabnya. Itu customization. Misalnya ada orang menganggap bahwa peradaban ilmiah Islam itu jatuh karena kritiknya Ghazali pada filsafat. Padahal kalau kita mau jeli, tidak mungkinlah hanya gara-gara 1-2 kitab peradaban ilmiah Islam sepertiga dunia ini bisa jatuh. Pasti banyak variabel yang lain. Mungkin umat Islamnya sendiri juga jadi lemah, mungkin karena kekuasaan politiknya juga ambruk, mungkin umat Islam sedang dijajah di mana-mana, variabelnya banyak. Cuma orang cenderung kemudian melihat satu variabel saja, yaitu tulisan Ghazali. Itu namanya customization. Melihat satu sebab dari sebenarnya banyak sekali sebab dari satu peristiwa. Lahirnya terorisme itu mungkin sebenarnya sebabnya tidak tunggal. Jadi kalau mau diberantas, tidak bisa dilihat satu sisi, pokoknya orang yang jadi teroris harus dibunuhi semua. Mungkin perlu melipir, jangan-jangan sebabnya banyak. Jangan-jangan yang berangkat ke Suriah kemarin motifnya tidak melulu karena dia termakan ideologi ISIS. Mungkin ada yang karena ekonomi, mungkin karena tingkat intelektualnya rendah sehingga gampang dibohongi. Mungkin ada yang karena terpaksa ikut suaminya, mungkin ada macam-macam sebabnya. Biar tidak customization, analisisnya harus lebih holistik. Gitu loh. Oke, jadi itu contoh. Gagasan customization ini sering menyederhanakan persoalan, kemudian melahirkan kebencian. Terus ada lagi, mirip kayak sebelumnya, namanya maximization atau minimization. Membesar-besarkan hal kecil atau mengecil-ngecilkan hal besar. Ini sering kita lakukan. Jadi menganggap yang tidak penting terus kita anggap penting, atau yang sebenarnya sangat penting kita anggap tidak penting. Apa sih pentingnya kostum, pentingnya baju misalnya? Kok kemarin ada viral gegeran tentang mana lebih utama, batik atau jubah? Terus kita tawuran berhari-hari itu kan gara-gara bahas batik atau jubah. Itu mungkin maximization. Atau jangan-jangan kita sering juga minimization. Ini penting loh, tapi terus bagi kita tidak penting makanya terus tidak viral. Kita harus jeli. Cara berpikir ini juga sering melahirkan kebencian. Ada juga yang catastrophic thinking. Biasanya orang yang gampang panik. Catastrophic thinking itu orang yang sebenarnya itu sepele sekali, tapi bagi dia luar biasa. Orang yang katastrofik itu biasanya hal-hal kecil membuat dia panik luar biasa. Misalnya, kalau di situ tak kasih contoh, ibu-ibu itu sekarang sedang fobia kena kanker, kena apa gitu kan. Mungkin ada yang ngecek meraba dadanya, loh kok ada benjolan ini? Belum periksa, belum apa. Waduh, jangan-jangan kena kanker aku. Waduh, kena kanker berarti sebentar lagi mati aku. Waduh, tiap hari terus. Jadi sudah stres kayak orang mau mati. Itu catastrophic thinking. Tiba-tiba mungkin ya, ada santri ngaji, tiba-tiba pakai cadar. Belum ada yang ini. Misalnya, mungkin karena pilek atau apa terus pakai cadar. Kamu yang agak fobia dengan itu dulu, kok ada yang pakai cadar? Wah, ini sudah disusupi garis keras ini. Wah, terus kamu gelisah luar biasa, ndak kerasan ngaji. Ini harus sudah mulai dibubarkan ngaji ini, sudah jadi radikal ini ngaji ini. Cuma gara-gara lihat satu teman putri yang pilek terus pakai cadar. Padahal dia cuma pilek biasa, misalnya. Itu catastrophic thinking. Gampang panik. Tiba-tiba ada temanmu kos, ada kamar kosong sebelah, tiba-tiba yang
nyewa kos-kosan itu orangnya jenggotnya panjang, pakai jubah. Oh, kamu panik mikir nggak karu-karuan. Jangan-jangan ini sebentar lagi ngerakit bom, terus kos-kosanku dibom misalnya. Itu catastrophic thinking. Gampang panik. Gitu loh. Pikirannya panjang. Ada temennya satu wisuda, waduh jangan, kok aku belum ya, wah kalau nanti jangan-jangan aku tinggal sendiri nggak lulus-lulus, waduh nanti kuliahnya ikut sama adik kelas, waduh udah pikiran nih, sumpah karepe dhewe. Itu catastrophic thinking. Ini juga sering melahirkan persepsi kebencian. Jadi hati-hati dengan 6 gaya mikir ini. Overgeneralisasi, read the thought, merasa bisa membaca pikirannya orang padahal ya bukan peramal, ya kan? Emotional reasoning, tanggapan subjektif dianggap mewakili realitas. Itu emotional reasoning. Customization, satu sebab dianggap mewakili semua sebab. Maximization atau minimization, hal penting yang dianggap tidak penting, atau sebaliknya hal tidak penting yang dibesar-besarkan dianggap penting. Dan yang terakhir, catastrophic thinking. Untuk menghindari ini tetap solusinya berpikir hati-hati, sistematis dan dalam. Biar tidak gampang ketipu, tidak kesusu komentar. Kalau ada yang masih belum jelas benar, dicermati dulu duduk persoalannya. Hari ini kita terlalu agresif komentar, sehingga masalah yang biasa jadi luar biasa, akhirnya yang penting-penting kelewatan. Umatnya nggak tambah cerdas, tambah pinter debat, ilmunya nggak tambah, kemampuan gegerannya yang tambah. Argumen sana dibawa ke sini, sini dibawa ke situ terus. Maka hati-hati dengan ini. Overgeneralisasi, read the thought, emotional reasoning, customization, maximization, minimization, dan catastrophic thinking. Terus